Nah, kalau saat ini di layar ibu-ibu sekalian ada tulisan this meeting is being recorded. Pilih aja yang got it atau continue, Bu. Oke, Pak. got it ya. Ya, got it, Bu. Pilih. Continue mana nih buat ininya? Ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang terhormat kepada Pak Lurah Kelurahan Cipete Selatan Bapak Fuad. Yang terhormat kepada Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Cipete Selatan Bu Nur Hayati, Bu ya. Insyaallah sehat-sehat Ibu. Sehat Pak, Alhamdulillah. Yang terhormat kepada Kasih Ekbang Kelurahan Cipete Selatan Ibu Lumiat ya. Insyaallah Ibu sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang terhormat kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Cipete Selatan. Yang terhormat kepada Masya Allah nih ibu-ibu, mungkin di sini ada mewakili RW-RW-nya Bu ya. Mungkin juga ada kader Jumanti, kader Dasawisma Bu. Dan semua hadirin yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya ya Bu ya kepada ibu-ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Bu, Masya Allah kita masih diberikan nikmat Bu ya. Kalau menurut saya nikmat yang paling mahal itu adalah nikmat kesehatan Bu. Gitu ya. Karena kalau sudah sakit kadang makan ini makan itu nggak bisa Bu ya. Ke sini ke situ nggak bisa. Apalagi di zaman pandemi seperti saat ini Bu. Ya. Walaupun vaksin sudah ditemukan, obat sedang diupayakan, tapi tetap Bu ya, kesehatan menjadi hal yang paling utama Bu. Salawat dan salam telah kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan insya Allah kita Bu ya yang setia hingga akhir zaman. Masya Allah ibu-ibu. Mohon izin Ibu, mungkin sebelum saya lanjut ada istilah tak kenal maka tak sayang Bu ya. Saya juga mungkin baru pertama kali nih Bu ketemu sama ibu-ibu sekalian yang ada di Kelurahan Cipete Selatan Bu. Insya Allah Bu ya. Jadi izin saya memperkenalkan diri Bu. Nama saya Gifari Dimas Bu, atau biasa dipanggil Mas Dimas Bu ya, atau Mas Gifari juga boleh. Saya dari Rumah Sosial Kutub Bu. Nah di Rumah Sosial Kutub saya sebagai apa? Alhamdulillah saat ini saya diamanahi sebagai penanggung jawab program sedekah minyak jelantah di Jakarta Selatan. Gitu, Bu. Nah salah satunya kan termasuk Kelurahan Cipete Selatan Bu ya gitu. Nah pada hari ini kita mau ngapain sebenarnya Mas Dimas gitu Bu? Nah nggak lama Bu, hari ini kita sebenarnya singkat Bu ya, kurang lebih 1 jam ke depan Bu. Hari ini kita nanti mau membicarakan Bu mengenai yang program sedekah minyak jelantah Bu ya, atau Kampung Tersenyum, di mana nanti untuk ke depannya ada keterlibatan PKK Bu gitu. Jadi nanti PKK juga akan ikut dalam program sedekah minyak jelantah. Nah itu Bu ya inti dari acara kita pada pagi hari ini. Nah, tapi sebelum ke situ mohon izin saya membacakan susunan acara Bu ya. Yang pertama insya Allah nanti ada pembukaan Bu. Yang kedua nanti ada kata sambutan dari pihak kelurahan yang mungkin insya Allah pada pagi hari ini akan diwakili oleh Kasih Ekbang ya Ibu Lumiat. Ya selanjutnya setelah kata sambutan akan ada pemaparan materi Bu ya dari saya. Yang keempat mungkin nanti kita bisa tanya jawab. Yang kelima nanti penutup Bu, seperti itu. Oke. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mungkin ada satu kata, dua kata, ada kata sambutan dari pihak Kelurahan Cipete Selatan yang pada pagi hari ini akan diwakili ya oleh Kasih Ekbang, yaitu Ibu Lumiat Sinaga. Kepada Ibu Lumiat, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati dari pihak Rumah Sosial Kutub, Ibu Ketua PKK tingkat Kelurahan Cipete Selatan, Ibu Nur Hayati, Ibu PKK tingkat RW dari RW 01 sampai dengan RW 07,
selamat pagi atau menjelang siang. Untuk siang hari ini kita bergabung dalam Zoom meeting dalam rangka program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup melalui program Kampung Tersenyum. Yang dimana kami di Kelurahan Cipete Selatan saat ini dari tahun 2019 sampai saat ini kami sudah melaksanakan kegiatan untuk pengumpulan minyak jelantah di setiap RW. Namun hanya saja di masa pandemik ini kita masih di masa pandemik ini kita berkurang untuk pengumpulan minyak jelantah. Sebab memikirkan apa yang saat ini penyakit-penyakit wabah yang tidak bisa dihindari atau memang sudah disampaikan tadi, kita sudah vaksinasi dan sudah segala macam kita hindari, tetap wabah penyakit ini tidak bisa kita hindari, namun hanya saja kita hanya melaksanakan imun saja, menaikkan imun saja. Nggak banyak saya sampaikan. Untuk ibu-ibu PKK saya juga mengharap untuk bantuan ke tingkat RW, untuk dihimbau setiap para RT untuk melaksanakan pengumpulan minyak jelantah. Jangan membuang di saluran atau di yang membuat penumpukan sampah di saluran air. Mungkin nggak banyak saya sampaikan, itu saja barangkali. Terima kasih. Siap, terima kasih ya kepada Ibu Lumiat ya selaku Kassekbang Kelurahan Cipete Selatan. Masya Allah Ibu, semoga Ibu selalu diberikan kesehatan Bu ya. Amin. Ibu Amin. Lumiat mohon izin nanti tolong titip salam saya Bu ya kepada semua yang ada di Kelurahan Cipete Selatan Bu ya, kepada Pak Lurahnya, Kassekesra dan juga semua yang ada di Kelurahan Cipete Selatan. Mohon titip salam saya Bu ya. Terima kasih. Siap. Ya. Oke, barusan Bu ya, alhamdulillah kita baru mendengar kata sambutan dari Kelurahan Cipete Selatan yang diwakili oleh Ibu Lumiat. Ya, seperti yang Ibu Lumiat katakan nih Bu ya, sebenarnya Cipete Selatan itu sudah berjalan memang Bu, bahkan termasuk kelurahan yang aktif Bu ya. Karena ini saya lagi buka datanya Bu ya, per bulan itu Cipete Selatan bisa lah Bu ngumpulin 15 dirijen. Dulu sempat 26 dirijen Bu. Masya Allah itu udah banyak loh Bu ya. Udah banyak banget gitu. Pernah juga 21 dirijen dan lain sebagainya. Jadi mungkin di Kelurahan Cipete Selatan ini bukan hal yang baru Bu ya gitu. Baik. Oke. Nah Ibu-Ibu selanjutnya akan ada pemaparan materi Bu ya. Gitu. Jadi teknis untuk keterlibatan PKK ini gimana Mas Dimas? Nah di sini Bu nanti insya Allah akan saya sampaikan. Tapi sebelum masuk ke situ Bu mohon izin. Ini ada link presensi Bu ya, link presensi atau absensi buat pagi hari ini. Jadi tolong diisi Bu. Nah ini saya kirimkan dulu Bu ya. Nah Bu di kolom chat baru saja saya mengirim link presensi Bu untuk pagi hari ini. Jadi nanti bisa diklik dan diisi Bu ya gitu. Nah selanjutnya Bu, insya Allah pada pemaparan materi nanti ada slide Bu atau presentasi yang ingin saya tampilkan. Jadi nanti pemaparan materinya bukan hanya secara lisan Bu ya, tapi ada juga secara visualnya Bu, ada yang bisa dilihat. Nah jadi karena mau menunjukkan slide, jadi izin nanti saya share screen Bu, gitu. Saya share screen Bu ya. Nah Bu, sebelum saya mulai Bu, saya mau konfirmasi dua hal Bu. Yang pertama, apakah suara saya sudah terdengar jelas Bu? Kedengaran. Alhamdulillah. Yang kedua, apakah Ibu-Ibu sudah bisa melihat materinya Bu? Ini yang ada foto Pak Isnawa dan juga Ibu Sari. Sudah. Bu? Sudah Bu ya? Apakah sudah terlihat Bu materinya? Sudah. Sudah, siap. Nah, Bu, jadi sebenarnya acara ini atau agenda ini Bu ya, itu dilakukan di aula kelurahan Bu. Jadi di aula kelurahan masing-masing gitu. Jadi kan setiap kelurahan ada sesinya masing-masing Bu ya. Nah, untuk hari ini di Cipete Selatan seharusnya diagendakan di kantor kelurahan Bu.
Nah, cuman karena lagi PPKM darurat, Bu ya, apalagi level 4, jadinya kita lakukan secara daring, Bu, secara online melalui Zoom meeting ini. Nah, Bu, biasanya, Bu ya, gitu. Saya sempat, Bu, datang ke beberapa kelurahan dan juga kecamatan di awal-awal dulu. Nah, biasanya, Bu, kalau saya datang ke kelurahan atau kecamatan, Bu ya, dan peserta yang hadir itu PKK-nya, Bu ya, ada satu hal yang wajib saya lakukan sebelum saya mulai. Kenapa? Apa itu Mas Dimas? Tentunya saya tanya kabar, Bu, ya. Karena PKK tuh keren, Bu. Baru datang saja, spiritnya sudah berbeda, Bu. Ya, semangatnya sudah luar biasa gitu. Hebat, Bu, emang PKK. Nah, pada hari ini mungkin sekarang, Bu ya. Sekarang bolehlah, Bu, Ibu-ibu unmute dulu semuanya, Bu. Ntar saya tanya kabar, Bu, biar semangat, Bu ya. Biar spiritnya itu benar-benar itu, Bu. Menyebar dan juga tertular, Bu ya, ke yang lainnya. Oke. Saya tanya kabar, Bu ya. Apa kabar PKK? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita kita semua. semua. Masya Allah, keren Bu nih. Saya kasih applause, keren banget Bu ya. Karena itu Bu, nah ya, baru datang saja Bu, baru ketemu saja Bu ya, belum berapa menit, semangatnya sudah luar biasa Bu PKK gitu. Ya. Nah, Bu, selanjutnya izin Bu ya untuk 20 menit ke depan. Ini saya mute dulu untuk semuanya Bu ya. 20 harap dikumpulkan. Nah, jadi izin untuk 20 menit ke depan saya mute dulu Bu, biar nanti pada saat pemaparan materi tidak ada tumpang tindih suara Bu ya gitu. Nah, jadi pada hari ini apa yang mau kita bahas sebenarnya Ibu gitu. Mas Dimas, apa sih yang mau dibahas pada pagi hari ini? Ini Bu. Nah, judulnya Bu ya, optimasi program Kampung Tersenyum Bu di Jakarta Selatan Bu ya gitu. Jadi sebenarnya seperti tadi dikatakan Ibu Lumiat Bu, program Kampung Tersenyum atau Sedekah Minyak Jelantah ini bukan program yang baru Bu ya. Ini merupakan program yang sudah berjalan hampir 2 tahun di Jakarta Selatan. Pertama kali Bu ya, waktu itu di bulan Februari tahun 2020 kami mendapatkan surat instruksi wali kota Bu gitu untuk melakukan sedekah minyak jelantah, surat nomor 22 tahun 2020. Nah, sekarang kan sudah hampir 2 tahun Bu ya gitu. Nah, setelah hampir 2 tahun perjalanan ini Bu, kami melihat Bu ternyata ada yang bisa ditingkatkan Bu. Ada yang bisa dioptimalkan gitu Bu ya. Nah, oleh karena itu Bu, pada bulan Maret kemarin Bu ya, Maret 2021 kami melakukan rapat Bu. Nah, rapat evaluasi bersama ini Bu, Pak Isnawa Aji selaku PLT Wali Kota Jakarta Selatan dan juga tentunya ibunya Bu ya, Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji selaku Ketua TPPKK Kota Jakarta Selatan. Nah, salah satu hasil yang kami dapatkan Bu ya, Ibu Sari yang ini Bu menyarankan, Mas Dimas kata Ibu Sari, bisa nggak Mas Dimas untuk kedepannya program sedekah minyak jelantah ini libatkan juga PKK-nya. Nah, oleh karena itu Bu, di sini kita judulnya optimasi Bu ya. Ada yang mau dioptimalkan, bukan lagi implementasi. Nah, dengan cara apa Mas Dimas optimasinya? Dengan cara nanti ada peningkatan kolaborasi Bu, atau sinergi, atau kerjasama Bu ya antara Rumah Sosial Kutub, program sedekah minyak jelantah dan juga ibu-ibu PKK-nya gitu Bu ya. Dan juga tentunya kelurahannya Bu gitu. Nah, mohon izin Ibu, jadi izin saya sampaikan topik pembahasan pada pagi hari ini Bu ya. Nggak banyak loh Bu yang mau dibahas, cuman 3 saja Bu gitu. Ya, yang pertama nanti izin saya sampaikan mengenai Rumah Sosial Kutub dan Tersenyum Bu ya. Karena mungkin di sini Ibu ada yang masih bertanya Bu, Mas Dimas, itu kutub apa Mas Dimas? Kutub utara apa kutub selatan? Atau jangan-jangan kutub timur lagi gitu Bu ya. Ada yang baru kan. Nah, izin saya sampaikan Bu ya. Yang kedua, izin saya sampaikan mengenai kondisi saat ini, Bu, dari sedekah minyak jelantah. Kenapa Mas Dimas kok perlu dibahas? Perlu, Bu. Karena kalau kita mau mengoptimalkan sesuatu, Bu ya, kita harus tahu dulu, Bu, yang mau dioptimalkan itu sebenarnya apa, gitu. Baru nanti yang terakhir, rencana 3 bulan ke depan, Bu ya, yang mau dilakukan apa, gitu, Bu. Nah, Bu, sedikit catatan, Bu ya. Yang pertama, insya Allah ini tidak lama Bu, sekitar 20 menit ke depan. Karena saya juga hanya menyiapkan 12 slide Bu, tidak banyak. Yang kedua, kalau nih misalnya Bu ya, ibu-ibu nanti di tengah-tengah presentasi lagi mencatat tiba-tiba ketinggalan nih Bu, gitu. Nah tenang saja Bu, ya
materi ini dan juga rekaman sosialisasi ini akan saya bagikan. Jadi nanti ibu-ibu bisa tonton ulang atau ibu-ibu bisa baca ulang juga. Itu Bu ya. Nah, izin saya sampaikan ke yang pertama Bu. Mengenai rumah sosial kutub Bu ya gitu. Mas, itu kutub tuh kutub apa Mas gitu. Nah, jadi kutub itu kutub singkatan Bu. Itu merupakan singkatan. Ya, singkatan dari apa Mas Dimas? Singkatan dari Komunitas Tahajud Berantai. Komunitas Tahajud Berantai. Jadi kami dulu awalnya komunitas Bu, berdiri di tahun 2013. Nah, setelah 5 tahun perjalanan Bu ya, di tahun 2018 kami mikir Bu, bagaimana biar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi, yang lebih hebat lagi tentunya Bu ya. Makanya di tahun 2018 kami membuat yayasan Bu. Namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub. Nah, gitu Bu. Mas Dimas, Yayasan Rumah Sosial Kutub itu apa? Nah, jadi lembaga Yayasan Rumah Sosial Kutub adalah lembaga Ziswaf, Bu. Lembaga yang mengelola dana zakat, dana wakaf, dana infak, dan dana sodakoh. Jadi bisa dikatakan kami mirip-mirip lah Bu ya. Mirip-mirip kayak ACT, kayak rumah zakat gitu Bu. Nah, di mana di Rumah Sosial Kutub ini kami mempunyai ibarat kalau Ibu tanya, Mas Dimas, Rumah Sosial Kutub ini lembaga yang resmi nggak? Jangan-jangan ya gitu. Nah, jadi alhamdulillah kami sudah mendapatkan 2 izin Bu. Yang pertama izin kelembagaan, yang kedua izin operasional. Bu ya. Kalau secara kelembagaan kami mendapatkan dari ini Bu ya, SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi alhamdulillah kami sudah resmi Bu secara lembaga. Secara operasional pun alhamdulillah kami juga sudah resmi Bu. Ya, kami merupakan member dari Forum Zakat Bu ya gitu. Nah, di Rumah Sosial Kutub Bu, kami punya program Bu. Salah satu program andalan kami adalah namanya Tersenyum Ibu-ibu. Nah, yang ini Bu ya, yang ada daun lagi tersenyum ini Bu. Nah, ini logo Tersenyum Bu ya. Tersenyum juga singkatan loh Ibu-ibu. Singkatan dari apa Mas Dimas? Singkatan dari terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, coba Bu diulangin dalam hati Bu ya. Apa itu tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, gitu Bu ya. Jadi tersenyum itu program sedekah minyak jelantah Bu. Di mana dengan program ini kami mempunyai tujuan Bu. Kami mengajak masyarakat untuk apa? Untuk hidup sehat, hidup bersih, dan hidup berkah. Masya Allah Bu ya. Nah yang pertama Ibu, hidup sehat atau go health. Coba saya tanya ke ibu-ibu sekalian yang ada di Cipete Selatan Bu. Jawab jujur, jawab dalam hati Bu ya. Ibu-ibu kalau menggunakan minyak goreng, biasanya berapa kali Bu? Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali? Jadi Bu ya, menurut data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, minyak goreng itu maksimum paling banyak digunakan 3 kali loh Bu. Ya, setelah 3 kali nggak boleh lagi. Loh kenapa Mas Dimas? Karena minyak goreng itu Bu ya mempunyai senyawa karsinogenik namanya Bu. Yang bisa memicu penyakit kanker. Nah jadi nggak boleh digunakan terus-menerus Bu ya. Gitu. Yang kedua tentunya go green Bu. Hidup bersih atau hidup ramah lingkungan. Nah coba saya tanya nih ke ibu-ibu Cipete Selatan Bu ya. Ibu-ibu kalau setelah goreng-goreng minyaknya diapain Bu? Nah, mungkin ibu-ibu di Cipete Selatan udah pada tahu, Bu ya, sudah pada hebat-hebat, sudah pada keren. Minyaknya tidak dibuang tapi dikumpulkan. Nah, tapi masih ada Bu, ibu-ibu yang di luar sana yang minyak gorengnya dibuang saja sembarangan, Bu. Di mana, Bu ya? Minyak goreng ini kalau dibuang sembarangan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satunya banjir. Kok bisa, Mas Dimas? Karena minyak jelantah itu, Bu ya, itu kan lemak, Bu. Kalau ketemu sabun dia bisa menggumpal. Nah, gumpalan inilah Bu ya nanti bisa membuat salurannya mampet. Kan kasihan Bu nanti jangankan di musim hujan, di musim kemarau saja bisa banjir gitu Bu ya. Nah, selanjutnya go berkah. Ini Bu ya, ini mungkin yang membedakan antara program ini dengan program yang ada di seluruh dunia. Masya Allah ya, yaitu apa? Hidup berkah.
Kok bisa Mas Dimas? Saya tanya ke ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu kalau bersedekah biasanya menggunakan apa, Bu? Ya, mungkin kebanyakan dari kita menggunakan uang, Bu ya. Itu atau menggunakan barang-barang yang kadang masih sering kita gunakan. Ya enggak, Bu? Nah, tapi dengan program sedekah minyak jelantah ini kami mengajak Bu masyarakat untuk bersedekah menggunakan limbah minyak jelantah. Nah, harapan kami Bu dengan adanya program Kampung Tersenyum ini Bu ya, bukan hanya warganya yang tersenyum Bu, bukan hanya bahagia warganya, tapi juga bersih kotanya, bahagia warganya. Gitu Bu ya. Nah, Mas Dimas, kami sudah tahu Mas Dimas, ternyata Rumah Sosial Kutub punya kegiatan, punya program namanya Sedekah Minyak Jelantah. Terus kondisi saat ini seperti apa Mas Dimas? Kata Mas Dimas tadi, ini programnya berjalan sudah 2 tahun gitu. Nah, di sini izin saya sampaikan Bu ya, kondisi saat ini dari Sedekah Minyak Jelantah yang ada di Jakarta Selatan. Yang pertama yang ini Bu. Nah, di Jakarta Selatan Bu ya, setiap bulan di Jakarta Selatan setiap bulan itu ada 14.000 liter limbah minyak jelantah. Wow, banyak Bu ya, banget itu. Ibu-ibu kalau tuang ini Bu, ibu-ibu bisa buat kolam ikan lele Bu, karena memang banyak. Ya, ini kurang lebih 13 ton Bu. Banyak Bu ya gitu. Nah, dari 14.000 liter ini Bu ya, ternyata ada dana sedekah yang terkumpul Bu. Berapa? Sekitar 500 juta per bulan rata-rata Bu. Masya Allah Bu ya. Kapan lagi ibu-ibu bisa bersedekah 500 juta satu bulan? Kadang kita sedekah 5.000 atau 10.000 saja, mikir 7 keliling Bu ya. Apalagi sedekah 50.000 Bu. Ya udahlah besok aja sedekahnya kalau 50.000, besok-besok tukang batagor lewat. Tukang siomay Bu ya, tukang cilok, malah nggak jadi sedekah. Nah, tapi dari sedekah minyak jelantah kita ternyata bisa Bu bersedekah menggunakan kurang lebih hasilnya 500 juta. Nah, ini Bu, ini data yang ingin saya sampaikan Bu. Nah, di Jakarta Selatan kurang lebih ada 65 kelurahan. Berapa Bu? 65 kelurahan, Bu ya. Nah, dari 65 kelurahan ada 10 kelurahan, Bu. Ternyata yang sudah kami sedot optimal, yaitu kelurahan yang sudah mengumpulkan lebih dari 30 jerigen setiap bulan. Ada juga kelurahan 37 kelurahan, Bu, yang mengumpulkan 1 hingga 30 jerigen. Ada juga 18 kelurahan yang masih Bu 0 jerigen setiap bulannya Bu. Ya, walaupun ya ibu-ibu ya, sosialisasinya itu sudah semua loh Bu, ke tingkat semua kelurahan. Jadi pertama kali kami mendapatkan surat instruksi wali kota, kami sosialisasikan Bu ke semua kelurahan. Tapi masih aja Bu, ada 18 kelurahan yang masih 0 jerigen. Kenapa Mas Dimas? Kok masih kejadian Mas Dimas? Karena kami menemukan kendala di lapangan Bu. Nah, apa saja Mas Dimas kendala di lapangan? Ini Bu ya. Yang pertama, koordinasi dengan PIC-nya belum maksimal. PIC itu penanggung jawab Bu ya. Penanggung jawab itu atau koordinator lah bahasanya Bu ya. Atau PIC itu kepanjangan dari person in charge yang belum optimal. Kenapa Mas Dimas kok nggak optimal? Padahal kan cuman koordinasi. Nah Bu, gini, karena biasanya Bu ya, program sedekah minyak jelantah ini dipegang atau dihandle oleh kalau tidak kasih ekbang langsung sama lurahnya. Bayangin Bu, satu orang ini itu yang melakukan semua kegiatan. Contohnya apa saja? Contohnya yang melakukan pencatatan, penjemputan, pendekatan ke masyarakat, bantuin jelasin ke masyarakat, ngajakin masyarakat bersedekah, dan lain sebagainya. Banyak Bu ya, banget. Nah oleh karena itu nanti ke depannya Bu, ada keterlibatan PKK. PKK juga ikut sedekah minyak jelantah. Di mana nanti yang mengajak atau yang pendekatan ke masyarakat itu nanti dari ibu-ibu PKK-nya. Nah, ibu-ibu PKK-nya nanti melakukan ngajak masyarakat ya untuk bersedekah minyak jelantah. Kasih ekbangnya tetap nanti melakukan penjemputan melalui PPSU gitu ya gitu. Karena kan kasihan Bu ya ibu-ibu PKK kalau diminta bawa jerigen Bu. Berat Bu. 18 liter itu 17 kilo. Kalau ada 10 jerigen Bu, 170 kilo.
Ibu-ibu kalau ngangkat tiap minggu 170 kilo berotot, Bu, ya. Jadi nanti biarin dari PPSU-nya, Bu. Nah, yang kedua, Bu, tingkat partisipasi RW-nya, Bu, belum maksimal. Maksudnya gini, Bu. Maksudnya dari 600 RW yang ada di Jakarta Selatan, 600 RW di Jakarta Selatan, itu yang baru ikut program ini ya kurang lebih 60 atau 70 RW, Bu. Jadi baru 10%-nya, Bu, gitu ya. Nah, ini, Bu, kendala yang kami temukan. Yang ketiga apa, Mas, kendalanya? Yang ketiga adalah ruang lingkup yang belum berjalan dengan baik, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, Bu. Antara kecamatan, kelurahan, dan juga RW kadang masih tumpang tindih. Contoh, Bu, saya sedekah ke kecamatan misalnya, Bu, ya. Tiba-tiba dari kelurahan nanya ke saya, Bu, Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah minyak jelantah? Saya jawab dong, Bu, saya sudah sedekah minyak jelantah ke kecamatan. Tapi kenapa nggak sedekah ke kelurahan? Kenapa nggak sedekah ke RW? Gitu, Bu, ya. Nah, alhamdulillahnya, Bu, ya, 3 kendala ini kami bawa rapat bersama wali kota kemarin, Bu. Alhamdulillah 3 kendala kami mendapatkan 3 solusi juga, Bu. Apa saja kendala solusinya? Nah, ini, Bu. Solusi dari program Kampung Tersenyum, Bu, ya. Nah, nanti yang pertama, Bu, mohon izin nih, Bu. Mohon izin nanti akan ada penunjukan anggota PKK, Bu, untuk menjadi PIC, Bu, ya. Jadi di mana nanti anggota PKK yang ditunjuk ini, Bu, ya, bisa dari PKK secara keseluruhan atau Pokja 3-nya, Bu. Di mana nanti satu PIC ini yang akan menjadi koordinator yang akan bekerja sama antara PKK, Kasih Ekbang, dan juga nanti dengan saya, Bu. Ya, sederhananya sering chattingan nanti, Bu, ya, gitu. Yang sering chattingan, yang sering saling koordinasi mengenai sedekah minyak jelantah di Kelurahan Cipete Selatan, gitu, Bu, ya. Nah, terus ngapain Mas Dimas PIC ini tugasnya, gitu. PIC tugasnya nanti itu yang mengkoordinator, Bu, yang pendakan ke masyarakat dan juga nanti yang membantu untuk pengumpulan data, Bu. Nah, data apa Mas Dimas yang dikumpulkan? Yaitu sederhananya data sedekah minyak jelantah di kelurahan. Contohnya berapa banyak RW yang sudah bergabung di Kelurahan Cipete Selatan dan berapa banyak RW yang belum bergabung di Cipete Selatan. Nanti didata gitu, Bu. Nah, baru nanti yang ketiga ada pembagian ruang lingkup program, Bu, ya. Itu di mana nanti antara kecamatan, kelurahan, dan ke RW itu ada sektornya masing-masing. Ada wilayahnya masing-masing untuk pengumpulan minyak jelantah. Oke, Mas Dimas, kami sudah tahu, Mas Dimas, ternyata yayasannya Rumah Sosial Kutub ada program namanya sedekah minyak jelantah. Kami juga sudah tahu, Mas Dimas, ternyata ada beberapa kendala, ada beberapa kondisi, dan juga ada beberapa solusi. Terus ke depannya sebenarnya kita mau ngapain, Mas Dimas? Maksud Mas Dimas ngomong di pagi hari ini ngapain? Nah, ini, Bu. Ini inti presentasi saya pada pagi hari ini tentunya, Bu, ya, gitu. Yang pertama saya punya timeline, Bu, ya. Timeline itu jadwal, agenda, atau ya kegiatan bulanan lah, Bu, gitu. Nah, di sini saya punya tabel, Bu. Yang pertama di sini ada bulan, di sini adalah kegiatan, Bu, ya. Alhamdulillah di bulan Mei, Bu, kami sudah melakukan 3 kegiatan, Bu. Apa saja? Yang pertama sudah melakukan koordinasi bersama PKK Kota, Sudin LH, dan juga wali kotanya tentunya, Bu, ya, gitu. Yang kedua sudah menandatangani surat kerjasama, Bu. Nah, jadi kalau di sini ibu-ibu PKK-nya nanya, Mas Dimas, ini program sedekah minyak jelantah yang melibatkan PKK untuk semua kecamatan dan kelurahan resmi nggak? Jawabannya resmi, Bu. Karena kami sudah punya surat kerjasamanya, Bu, ya, atau MOU lah kalau bahasanya, Bu. Gitu. Yang ketiga, kami sudah melakukan webinar umum. Nah, mungkin di sini ibu-ibu ada beberapa yang ikut, Bu, ya. Seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Nah, untuk bulan Juni dan Juli, Bu, ya, itu kurang lebih sama, Bu, kegiatannya. Yaitu menunjuk PIC dan pengumpulan data. Jadi nanti akan ada satu anggota PKK yang jadi PIC dan juga pengumpulan data, Bu, ya. Nah, untuk pengumpulan data, Bu, tenang saja, Bu. Format pengumpulan datanya sudah saya siapkan. Jadi nanti tinggal diisi saja, Bu. Nah, ibu-ibunya nggak perlu mikirin lagi.
yang mau dikumpulkan data apa saja, bentuknya seperti apa gitu Bu. Baru nanti insya Allah di bulan Agustus Bu ya akan dilakukan evaluasi bersama ya mengenai sedekah minyak jelantah ini, atau bahasa pemerintahannya MONEF Bu ya, monitoring dan evaluasi. Nah Mas Dimas, kalau kami mau ikut serta nih Mas Dimas, atau mau mengoptimalkan program sedekah minyak jelantah ini, langkah-langkah yang harus diambil apa Mas Dimas gitu. Yang pertama pasti edukasi Bu. Nah edukasi itu ya Zoom meeting seperti ini Bu ya gitu. Alhamdulillah kami sudah melakukan edukasi berjenjang Bu ya, berjenjang. Kemarin sudah ke tingkat wali kota Bu. Itu. Bulan lalu sudah di tingkat kecamatan. Nah, kali ini ke tingkat kelurahan-kelurahan Bu. Tidak menutup kemungkinan kedepannya ada ke tingkat RW RW. Setelah edukasi, harapannya ibu-ibu mulai mengumpulkan minyak jelantah. Nah, gimana Mas Dimas? Minyak jelantahnya bolehlah ibu-ibu setelah masak dikumpulin Bu di wadah-wadah kecil. Ya, seperti yang ibu-ibu sudah lakukan. Dikumpulkan di wadah kecil, nanti ya kayak misalnya botol aqua atau kaleng kongguan Bu ya. Setelah dikumpulkan di wadah kecil, nanti minyak jelantahnya dikumpulkan di jerigen yang seperti ini Bu. Jerigen yang 18 liter. Di mana di jerigennya ada stiker. Di stiker itu ada logo Rumah Sosial Kutub, ada logo PKK, dan ada logo Sudin LH. Itu Bu ya. Jerigennya bagaimana Mas Dimas? Jerigennya kami yang fasilitasi Bu. Kami yang siapkan. Berapa banyak? Seperlunya. Jadi kalau di ibu-ibu misalnya di Cipete Selatan mau minta 10, kami sediakan 10 Bu. Mau minta 100, kami sediakan 100. Itu Bu ya. Nah, tapi biasanya Bu, biasanya kami sediakan 1 RT 1. Ya, 1 RT 1. Atau kalau sekarang ada PKK Bu ya, 1 kader 1, ya bolehlah Bu gitu. Jadi nanti disepakati saja Bu ya, di akhir nanti disepakati mau berapa dirijen lagi. Nah, setelah dikumpulkan di dirijen, pasti akan dilakukan penjemputan Bu. Nah, di mana nanti minyak jelantah yang ada di RT atau RW ini akan dijemput oleh PPSU dan dibawa ke kantor kelurahan. Baru nanti dari kantor kelurahan inilah dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub Bu. Nah, ada ketentuannya Bu untuk penjemputan, yaitu minimal 5 dirijen baru bisa dijemput. Artinya Bu ya, misalnya nih Bu di Keluar Cipete Selatan total Bu ya, secara total secara kolektif itu ada 5 dirijen, itu bisa dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub Bu ya. Gitu. Berapa lama Mas Dimas? Bebas. Ibu-ibu mau mengumpulkannya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan bebas. Kami tidak menentukan waktu, tapi kami menentukan minimal penjemputan Bu ya. Gitu. Nah setelah dijemput, mungkin ibu-ibu ada yang bertanya nggak Bu? Ya, Mas Dimas, ini minyak jelantah dikumpulkan buat apa sih? Jangan-jangan ya, malah minyak jelantahnya dijernihkan lagi, dikonsumsi lagi, dijadikan minyak curah gitu Bu ya. Nah kalau kami tidak kami jadikan minyak curah Bu, tapi kami jadikan biodiesel namanya Bu. Nah yang ini Bu ya, biodiesel itu bahan bakar ramah lingkungan Bu. Biasanya digunakan untuk mobil-mobil besar atau tronton gitu Bu ya. Mas Dimas, dari tadi kok kita bahas sedekah-sedekah sih dari minyak jelantah, tiba-tiba kok ada dana sedekahnya, itu gimana Mas Dimas? Nah ini Bu, Ibu harus tingkatkan fokus di sini Bu ya. Ini Bu ya, karena sensitif Bu gitu. Ini soalnya kenapa? Ada nilainya Bu, ada nilainya Bu. Sederhananya Bu ya, setiap 1 dirijen ini Bu yang 18 liter itu ada nilai sedekahnya Bu. Ya, itu ada nominal uangnya. Tapi saya tidak mau nyebut itu ada nominal uang Bu. Kenapa? Karena ini Bu ya, ini kita itu sedekah Bu ya, akadnya sedekah bukan jual beli gitu. Dan yang kedua, minyak jelantah 1 dirijen ini adalah minyak jelantah dari banyak orang. Bisa jadi 1 RT, 1 RW, bahkan 1 kelurahan gitu Bu ya. Nah, karena ini minyak dari banyak orang, kami tidak mau menyebut ada uangnya Bu, tapi kami menyebut ada nilai sedekah. Berapa Mas Dimas nilai sedekahnya? Yaitu 135.000 per dirijen. Yang 18 liter Bu ya, 135.000. Di mana dari 135.000 ini nanti kami bagi 2 Bu. Kita bagi 2. Ya 60% atau 81.000 itu akan dikembalikan ke masyarakat. Jadi kami balikin Bu ke masyarakat 81.000.
Ya. Nah, ini Bu. Karena ini adalah dana sedekah yang dikembalikan ke masyarakat, harapan kami Bu ya, memang dana sedekah yang 81.000 ini digunakan untuk program-program pemberdayaan. Apalagi itu Mas Dimas ya. Program pemberdayaan itu program yang bisa membangun lingkungan ibu-ibu sekalian. Contohnya misalnya sedekah yatim, santunan yatim, sedekah pangan, atau sekarang lagi COVID Bu ya, mau digunakan untuk pengadaan masker buat dapur umum, boleh. Jadi memang digunakan untuk program-program Bu, bukan untuk individu atau bukan untuk kelompok tertentu. Gitu Bu ya. Nah, yang 40% atau 54.000 itu akan dikelola oleh tim Rumah Sosial Kutub gitu Bu ya. Nah, di mana 40% ini akan kami gunakan sebagai lembaga amil zakat tuh gitu. Di mana akan kami salurkan kepada asnaf atau mustahik yang ada di DKI Jakarta dan juga Indonesia secara umumnya Bu. Jadi kami salurkan lagi Bu ya, berupa program-program yang ada di DKI Jakarta dan juga Indonesia secara keseluruhan. Nah, di sini Bu, kami mempunyai rekomendasi Bu ya, atau saran dari penggunaan dana sedekah minyak jelantah. Kadang kan ibu-ibu ada yang bertanya nih Bu, Mas Dimas, ini kita ngumpulin minyak jelantah. Kira-kira boleh nggak Mas Dimas kalau kami ya ambil beberapa untuk operasional Mas Dimas gitu. Nah, saran kami boleh Bu, tapi maksimum Bu ya, paling banyak mentok-mentoknya bolehlah diambil 20.000 Bu. Jadi kan 81.000 yang dikembalikan ke masyarakat Bu ya. Nah, kalau ibu-ibu mau digunakan untuk operasional maksimum Bu ya, maksimum 20.000 ya gitu ya. Kalau mau lebih dikit lebih bagus Bu, misalnya operasionalnya 70 cuma 10.000 gitu Bu ya gitu. Nah, yang 61.000-nya tetap Bu digunakan untuk program penyaluran Bu ya, program-program yang ada di lingkungan ibu-ibu tadi. Nah, yang 54.000 Bu sama, kita transparansi saja Bu ya. Itu kami ambil sekitar 10.000 Bu untuk operasional. 34.000-nya itu untuk program penyaluran tadi Bu ya, yang kami salurkan kepada asnaf atau mustahik-mustahik Bu ya. Nah, yang ini Bu berbeda Bu sekarang ya. Ada namanya asnaf fisabilillah Bu. Apa itu Mas Dimas asnaf fisabilillah? Yaitu berupa nilai sedekah 10.000 yang kami salurkan kepada pihak kelurahan. Bisa jadi KCE Bank atau PKK Bu ya, itu di mana dari asnaf fisabilillah ini yang kami salurkan kepada pihak kelurahan itu dapat dimanfaatkan untuk program-program yang ada di tingkat kelurahan. Nah, gitu Bu. Ya, gitu. Karena memang Bu, tugas dan peran dari pihak kelurahan itu plus-plus Bu. Tugasnya plus-plus dan juga perannya plus-plus gitu Bu ya. Makanya ada asnaf fisabilillah yang tadi untuk tingkat kelurahan Bu gitu. Apa saja Mas Dimas tugas dan perannya? Nah, ini Bu. Ini slide terakhir Bu ya. Tenang aja, ini slide terakhir, habis itu kita selesai Bu. Tanya jawab Bu ya. Nah, dari pihak kelurahan itu mempunyai 3 peran Bu. Yaitu pertama monitoring, kedua controlling, ketiga supporting. Apa itu Mas Dimas? Ada link-linknya itu Mas Dimas. Nah, monitoring itu yang nanyain Bu sederhananya Bu ya. Contohnya misalnya Bu, monitor RW 1 udah sedekah minyak jelantah belum? RW 2 monitor, RW 3 monitor. Nah, gitu Bu ya. Yang kedua itu controlling. Controlling itu yang sedikit mikir Bu ya. Contohnya misalnya di bulan Juli ini RW 1 mengumpulkan 10 dirijen. Tiba-tiba di bulan depan itu mengumpulkan 8 dirijen Bu. Kan berkurang 2 Bu ya. Nah, ditanya ini tuh, kenapa berkurang 2-nya Bu? Ada kendala apa? Gitu. Yang terakhir itu supporting Bu ya. Supporting ini yang membantu kalau misalnya di tempat ibu-ibu sekalian membutuhkan bantuan Bu untuk penjelasan mengenai sedekah minyak jelantah ini. Itu Bu ya. Nah, ini Bu yang baru Bu ya. Ya, ini poin kedua yang baru. Kalau tadi kan ada asnaf fisabilillah Bu ya. Ini poin kedua yang baru, yaitu apa? Nanti program ini ada laporannya mulai sekarang Bu ke kecamatan setiap bulan gitu. Laporan inilah nanti yang akan dievaluasi bersama di kantor wali kota Bu, Jakarta Selatan. Nah, kalau PKK wilayah gimana Mas Dimas? Atau tingkat wilayah atau RW itu mengumpulkan minyak jelantah dari ini Bu.
sektor rumah tangga, pedagang, Bu ya, gitu. Dan juga nanti ada UMKM. Tuh. Di mana Bu sebenarnya sektor-sektor inilah Bu yang nanti akan dimonitor, yang akan dikontrol dan juga akan disupport oleh pihak kelurahan. Nah, karena kita lihat di sini Bu, inti dari program ini adalah pihak kelurahan Bu ya. Karena tadi perannya plus-plus bukan cuma pengumpulan Bu ya, tapi juga ada pencatatan. Makanya tadi Bu, dari pihak kelurahan ada namanya Asnaf Fisabilillah berupa 10.000 Bu ya, yang kami salurkan kepada pihak kelurahan. Tuh. Nah, nanti kalau secara teknis di lapangan Bu, mau dibagi dua bebas itu Bu ya. Misalnya untuk pengumpulan di rumah tangga dan pedagang, untuk PKK wilayah Bu. Nah, untuk UMKM itu nanti kelurahan. Boleh Bu, gitu. Boleh banget. Itu karena kan kalau UMKM kadang mereka minta surat himbauan Bu ya. Surat himbauan, surat tugas, surat izin dan lain sebagainya gitu. Nah, itu mungkin nanti untuk kelurahan juga nggak apa-apa Bu gitu. Nah, nanti kelurahan juga akan memberikan laporan kepada RW juga akan memberikan laporan kepada kelurahan setiap bulan. Jadi laporannya berjenjang Bu ya. Dari RW ke kelurahan, ke kecamatan, nanti dari kecamatan ke wali kota. Nah, Ibu-ibu itu saja Bu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kita bisa tanya jawab atau diskusi Bu ya. Di sini ada alamat kantor kami Bu. Kantor kami ada di Jakarta Selatan, Lenteng Agung. Nah, kalau ibu-ibu mampir ke Lenteng Agung mau mampir ke kantor kami silahkan Bu. Ya. Di sini ada sosial media kami Bu di bawah ya. Ada Facebook dan juga Instagram. Namanya Rumah Sosial Kutub. Nah, jadi kalau ibu-ibu di sini Bu ya mau ngelihat nih Bu ya sosial media kami silahkan. Karena kami mengupload Bu semua kegiatan-kegiatan mati lampu. Bu, mohon maaf Bu, mati lampu Bu di tempat saya Bu. Entar Bu ya. Makanya tiba-tiba hilang Bu, tiba-tiba saya diem Bu ya. Mati lampu, ini izin saya restart kamera dulu Bu ya. Kamera saya mati Bu. Nah. Ntar Bu ya. Malah. Oke. Oke, Ibu-ibu. Mohon maaf ya Ibu, mohon maaf banget Bu. Tadi di tempat kami mati lampu Bu gitu. Jadinya sinyalnya tiba-tiba hilang Bu ya, sinyal wifi-nya hilang, kameranya juga tiba-tiba mati Bu gitu. Tapi untungnya Bu, untungnya tadi itu sudah closing Bu. Sudah closing, saya sudah bilang terima kasih, udah di bagian akhir lah Bu ya. Gitu. Jadi materinya sudah tersampaikan semua seperti itu Bu. Ya. Tadi sampai di mana Bu ya? Oh, sampai di sosial media Bu ya. Tuh. Jadi di sini Bu di sosial media kami di mana kami memberikan laporan Bu gitu. Jadi setiap hari Bu ya, setiap hari kami itu memberikan laporan Bu. Nah, berapa banyak yang menerima bantuan, siapa saja, di mana dan kapan gitu ya, bahkan foto-fotonya itu ada di sosial media kami Bu ya. Nah, jadi nanti ibu-ibu bisa follow Bu akun Instagram kami atau Facebook Rumah Sosial Kutub. Nah, kalau yang di ujung kanan nih Bu, ini namanya website kami Bu ya, rumahsosialkutub.org. Nah, di mana di sini lebih lengkap Bu laporannya, bahkan sampai laporan keuangan. Nah, kalau ibu-ibu mau lihat laporan keuangan kami bisa Bu di sini ya gitu. Nah, Bu, tapi mohon izin Bu, sebelum saya tutup, biasanya saya melakukan dua hal Bu. Yang pertama, saya menampilkan video
Cuman karena ini via Zoom, Bu ya, saya takutnya nanti gambarnya pecah-pecah, suaranya putus-putus, jadinya nanti saya kirimkan via WA aja, Bu. Yang kedua, izin saya tampilkan, Bu, format pengumpulan datanya. Karena jangan sampai tiba-tiba ada omongan-omongan yang gimana gitu, Bu ya. Mas Dimas, ini data yang dikumpulkan data apa? Jangan-jangan data yang aneh-aneh lagi gitu. Nah, jadi izin saya tampilkan format pengumpulan data, Bu. Ada 2 slide lagi. Yang pertama nanti pengumpulan data seperti ini, Bu ya. Di sini ada tabel, di sini ada nama kelurahan, Bu. Mungkin bisa dibuat Cipete Selatan gitu, Bu. Di sini ada nama PIC-nya siapa dari PKK-nya, Bu ya. Nomor HP-nya berapa. Nah, jumlah UMKM-nya berapa, Bu? Jumlah RW yang aktif berapa? Jumlah RW yang tidak aktifnya berapa? Setelah dicatat, Bu ya, boleh dijabarkan, Bu. Contoh yang pertama UMKM, Bu ya. Daftar UMKM, bentuk UMKM, nama pemilik, dan nomor HP. Contohnya Pak Nanang jualan pecel lele, Bu ya. Nah, berarti UMKM 1 bentuknya pecel lele, Bu. Nama pemiliknya Pak Nanang, nomor HP-nya berapa. Nah, sama, Bu, untuk yang untuk yang RW juga. Yang RW dijabarkan, Bu ya. RW-nya daftar RW, statusnya apa, nama ketua RW siapa, dan nomor HP berapa. Misalnya nama ketua RW 1 statusnya apa, Bu? Aktif apa tidak aktif sedekah minyak jelantahnya. Nama ketua RW siapa, nomor HP-nya berapa. Seperti itu, Bu ya. Untuk pengumpulan datanya, selanjutnya kita tanya jawab, Bu, atau diskusi, atau saran, Bu, boleh banget. Monggo, Bu. Bu, diam-diam ini nggak ngantuk kan, Bu ya? Paham nggak, Bu? Kalau diem-diem paham mah nggak apa-apa, Bu. Kalau diem-diem masih nggak paham mah saya, Bu, nanti yang bingung, Bu. Bagaimana, Bu? Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau saran, Bu? Boleh banget, Bu, kalau saran. Ya, udah berjalan sih saya. Udah berjalan, Bu ya? Alhamdulillah tahu, Bu ya. Palingan kalau tadi itu yang berbeda cuma 2 poin tadi, Bu. Ya, jadi sekarang ada namanya asna fisabilillah, kedua ada pelaporan, Bu ya, gitu. Nah, cuman itu sih, Bu, yang baru gitu. Kira-kira di Cipete Selatan ada kendala nggak, Bu, dalam sedekah minyak jelantahnya, Bu? Di RW-RW-nya misalnya, Bu, gitu, atau di wilayahnya? Ya, mungkin kalau di RW 07 ya, memang ada dari 7 RT cuma 1 RT yang berjalan karena mungkin kesadaran masyarakatnya belum ini ya, masih kurang gitu. Oke, Cuma siap. satu RT, kebetulan RT saya aja gitu, RT 3, RW 7. Itu udah dalam 1 bulan bisa 2 dirijen. Alhamdulillah. Gitu. Jadi untuk tambahan untuk RW 6 juga tuh kayaknya masih RT-nya apa belum gimana gitu, padahal udah disosialisasi waktu itu, Mas. Terus baru 1 RT yang sudah bisa bersedekah minyak jelantah yaitu RT 6 RW 6. Oh ya, Mas, untuk pelaporannya, kebetulan saya kan Pocket 3 ya. Untuk pelaporannya itu kita mungkin ya sama-sama kasih Bang Alida kali ya sama Bu Lumiat. Ya Bu Lumiat ya. Baik. Oke, boleh, Bu ya, nanti untuk pelaporannya Izin, bisa, Bu. Pak Dimas. Ya, Ibu, boleh. Izin, Pak Dimas. Terima kasih atas waktunya. Kami selama ini memang sudah berjalan untuk pengumpulan minyak jelantah. Namun hanya saja dari beberapa RW belum maksimal. Yang saya tanyakan di sini, untuk harga 1 jerigen itu yang sebenarnya berapa? Yang selama ini memang kami dikasih 60.000 per jerigen gitu, Pak Dimas. Itu saja barangkali. Karena di sini disebut PKK Kelurahan 80.000 untuk program gitu, Pak. Oke, Gitu, Pak. Biar jelas nanti dari Ibu PKK berapa sih per jerigennya yang sebenarnya gitu, Pak.
Karena di situ kan ada 81%. Berapa persen tadi ya? Sebentar ya, saya lihat dulu ya. 81%. 81.000. Ada 81.000 60% untuk masyarakat. 60%. Ini nanti dari ibu-ibu tuh lebih jelas lagi gitu, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Makasih Ibu Lumiat ya. Baik. Oke, siap. Jadi izin saya sampaikan mengenai nilai dari sedekahnya, Bu ya. Jadi Baik. nilai dari sedekahnya itu sebenarnya Ibu satu dirijennya 135, Bu. 135.000. Nah, tapi dibagi dua, Bu ya. 60%, Baik. 40%. Jadi yang dikembalikan ke masyarakat itu 81.000. Nah, jadi yang diterima Ya. dalam masyarakat 81.000, Bu. Itu nanti yang diterima misalnya masyarakat RT, RW dan segala macam, Bu. Ya. Pun kalau misalnya nanti mau ada untuk operasional, Bu ya, boleh saran dari kami dari 81 itu digunakan maksimum, Bu. Maksimum 10.000. Maksimum 20.000. Maksimum 20.000. Jadi misalnya 81, Bu ya, mau digunakan untuk operasional, maksimum 20.000 gitu. Jadi 20.000 untuk operasional, 61.000-nya untuk misalnya program-program yang dikembalikan ke masyarakat, itu juga boleh, Bu, sebenarnya gitu. Tapi itu saran dari kami, Bu ya, gitu. Nah, berbeda dengan pihak kelurahan, Bu. Kalau pihak kelurahan nanti akan dapat namanya tadi, Bu, asnaf fisabilillah. Itu jadi nanti dari pihak kelurahan akan dapat plus 10.000, Bu, gitu. Berbeda dengan yang RT sama RW, Bu ya. Gitu. Jadi mungkin nanti misalnya Cipete Selatan, Bu. Cipete Selatan mengumpulkan misalnya 10 drijen, Bu. Nah, itu yang kami kirimkan sebenarnya 91.000 dikali 10. Di mana 10.000-nya itu nanti sebenarnya untuk pihak kelurahannya, untuk pihak kelurahan, di mana nanti ini sama, Bu, pihak kelurahan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di tingkat kelurahan digunakan untuk itu. Itu, Bu ya. Baik, ini Pak Dimas, yang kami jual itu per jerigennya itu 60 Ibu Tiana ya, 60.000 Ya, seperti 60 saya itu. terima selama ini. Iya, gitu Pak. Jadi nanti dari ibu-ibu PKK, memang dari kelurahan itu yang di ini 60.000 per jerigen gitu Pak. Ya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Ibu ya, gitu. Makasih Ibu Lumiat. Apa Ibu Baik. ada yang lain, Bu, yang mau ditanyakan? Jemput enggak? Kira-kira Bu, di Kelurahan Cipete Selatan butuh jerigen tambahan nggak, Bu? Sepertinya boleh Pak, karena juga dari jerigen dari kelurahan belum banyak kembali ke kantor kami seperti itu, siap. dari RW ke kami gitu Pak. Gitu. Tetap kami monitor setiap ada pengambilan, selalu kami jemput dengan PPSU. Oke, siap. Iya, Kira-kira butuh berapa itu. dirijen, Bu? Bu Tiana, berapa Bu Tiana? Karena ini Saya PKK tuh di udah rumah udah kemarin baru 1 minggu udah penuh nih satu nih, yang satu belum. Masih ada. berarti kurang Saya lebih selalu ambil 2 kan. 15 Pak. Oke, siap. Jadi nanti Baik. saya siapkan 15 dirijen untuk Kelurahan Cipete Selatan, Bu ya. Itu nanti akan saya jadwalkan, Bu, untuk droppingnya, Bu ya. Jerigen kosong di Cipete Selatan. Siap. Makasih. Dan setelah ini akan kita koordinasi sama RW ya Pak. Oke, Soalnya siap. biar untuk mengumpulkan jelantahnya gitu. Oke, Khususnya siap. di RW 7 juga. Siap. Umumnya di RW lain. Kasih. Siap. Oke. Siap. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Mungkin dari Ibu Ketua TPPKK-nya, Bu, ada yang mau disampaikan? Bu Nur Hayati. Ya, sudah Pak. Udah, siap. Dari Ibu Lumiat ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Ini aja Pak, semoga kedepannya untuk minyak jelantah atau rumah sosial Kutu berjalan dengan lancar dan didukung masyarakat setempat atau RT RW dan UMKM yang ada di wilayah kami. Itu saja barangkali Pak tambahan kami dari Kelurahan Cipete Selatan. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Ibu, Masya Allah Bu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi bisa dicukupkan Bu ya. Oke, siap. Tapi izin Bu, di sini saya tinggalkan nomor HP saya. Kalau misalnya ibu-ibu ada pertanyaan atau ada masukan Bu ya. Nah, di kolom chat saya sudah kirimkan nomor HP saya Bu. Silakan kalau ibu-ibu ada pertanyaan Bu ya, nanti bisa menghubungi saya Bu. Yang kedua, saya izin mengingatkan ada link presensi Bu ya. Jadi nanti tolong diisi seperti itu. Nah,
Kalau tidak ada pertanyaan Bu, mungkin bisa saya cukupkan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih Bu ya atas kesempatan waktunya nih untuk dari Kelurahan Cipete Selatan ya, terutama dari Ibu Lumiat ya, Ibu Ketua TPK Bu Nur Hayati, Ibu Tihana dan ibu-ibu yang lain Bu ya. Mohon nanti titip salam saya Bu ya, Bu Lumiat ya kepada yang lain. Terima kasih atas waktunya. Kedua, saya mohon maaf jika masih ada kekurangan di sana sini, jika masih ada salah kata Bu ya, ya mungkin tidak enak didengar. Yang ketiga, saya doakan. Bagus. Masya Allah. Yang ketiga, saya doakan nih ibu-ibu yang hadir pada hari ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya Bu. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau saat ini ada keluarga yang sedang sakit, diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu aja Bu dari saya. Akhirul kalam, saya akhiri, wabila wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa sesi foto dulu Bu ya. Boleh. Ya, siap. Nah, Buka Ibu kalau masker mau apa gimana? kalau Ibu di tempat umum pakai Bu, tapi kalau di rumah nggak apa-apa. Iya. Buka kamera nggak apa-apa Bu ya. Benerin jilbab nggak apa-apa, tapi jangan dandan Bu. Kelamaan kalau dandan Bu. Izin saya screenshot Bu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Oke. Keren. Terima kasih Bu ya. Nanti foto juga akan saya sebar Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Bye-bye. Salam sehat Bu ya. Alhamdulillah. Bu. Sehat juga. Jangan lupa makan siang Bu. Udah hampir jam makan siang Bu. Masak-masak dulu Bu. Sambil makan ini. Oh sambil makan. Oke siap. Makasih Pak Dimas. Siap, Semuanya sama-sama. Terima kasih Pak Dimas Ya, ya. ini zoomnya izin saya akhiri Bu ya. Baik. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.